Apa jadinya jika seorang istri yang selama ini setia, justru dibalas dengan pengkhianatan paling kejam dari suaminya sendiri? Tapi siapa sangka, perempuan ini tidak memilih menangis atau membalas dengan emosi, melainkan merancang pembalasan paling tenang dan paling menyakitkan. Lantas, bagaimana cara dia membalikan keadaan dan membuat suaminya kehilangan segalanya? Langit Jakarta sore itu tampak murung. Awan kelabu menggantung rendah di atas rumah 2 lantai bergaya minimalis di kawasan Bintaro. Di ruang tamu yang tertata rapi, Aurel duduk termenung di ujung sofa krem. Jemarinya membelai pinggiran cangkir teh yang sudah dingin, sementara matanya menatap kosong ke arah rak buku yang pernah mereka susun bersama. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada Rangga yang biasanya menyapa sepulang kerja. Hanya detak jam dinding yang terdengar perlahan, irama sunyi yang kini mengisi hari-harinya. 7 tahun lalu, rumah ini dibangun dari impian 2 insan yang jatuh cinta. Setiap sudutnya dirancang dengan hati. Dinding putih yang dipenuhi foto pernikahan mereka, meja makan kayu jati yang sering menjadi tempat sarapan pagi, hingga taman kecil di belakang rumah tempat Aurel dulu sering menyiram bunga. Tapi kini, semua terasa hambar. Dulu, Rangga selalu pulang membawa senyum. Kini, ia pulang hanya membawa diam. Kadang tak bicara sepatah kata pun. Kadang bahkan tak pulang sama sekali. Aurel bukan perempuan bodoh. Ia bisa merasakan perubahan itu. Tapi selama ini, ia mencoba menahan diri. Ia percaya, semua pasangan pasti diuji. Ia yakin, cinta bisa memperbaiki apapun. Namun, semakin hari, jarak di antara mereka tak lagi bisa dijangkau oleh harapan. Ponsel di atas meja bergetar pelan. Aurel melirik. Sebuah notifikasi dari aplikasi marketplace. Ia menghela napas, lalu mematikan layar. Di dalam hatinya, ada pertanyaan yang tak henti berputar. Apa aku sedang mempertahankan rumah tangga? Atau hanya mempertahankan bayangannya saja? Matanya mulai basah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, menatap lurus ke arah pintu depan yang masih tertutup. Menunggu suara langkah Rangga, yang entah masih peduli atau hanya sekadar pulang karena kewajiban. Angin sore masuk dari celah jendela, membawa aroma hujan yang baru saja turun. Aurel menyandarkan tubuhnya, memeluk bantal kecil di pangkuan, mencoba meredakan sesak yang perlahan menggelayuti dada. Sore itu, di rumah yang tenang tapi tak lagi hangat, Aurel menyadari satu hal, pernikahannya tak lagi hidup. Ia hanya berdiri di atas kenangan. Hujan turun deras malam itu. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya, dan suara rintiknya mengetuk genteng rumah seperti pertanda buruk yang tak terucap. Aurel duduk di meja makan, mengenakan piyama katun berwarna pastel, dengan rambut diikat longgar. Di hadapannya, sup ayam hangat mengepul pelan, tapi tak ada yang menyentuh sendok. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya, Rangga sudah pulang. Tapi malam ini, lagi-lagi rumah kosong dari kehadirannya. Aurel melirik ponselnya. Tak ada pesan. Tak ada telepon. Ia bangkit perlahan, mendekati jendela depan. Cahaya lampu jalan berpendar samar di balik kaca yang buram oleh tetesan air. Suasana di luar terasa seperti dunia lain. Dingin, jauh, dan asing. Dan akhirnya, tepat pukul 9:15, suara mesin mobil terdengar di garasi. Aurel buru-buru ke dapur, pura-pura sedang memanaskan sup. Ia tak ingin terlihat sedang menunggu, tapi jantungnya berdetak tak karuan. Pintu depan terbuka. Rangga masuk dengan jas abu-abu gelap. Rambut basah karena tak menggunakan payung. Ia hanya meletakkan tas kerja di kursi, melepaskan sepatu, lalu berjalan ke arah kamar tanpa menyapa. Aurel mengikutinya dari belakang, dan saat ia mendekat, hidungnya menangkap sesuatu, aroma asing. Wangi manis menyengat, bukan aroma parfumnya, bukan juga aroma kantor yang biasa. Ini berbeda. Aroma itu seperti parfum wanita. Aurel berhenti di ambang pintu kamar. Rangga sedang membuka dasinya, tanpa menoleh. "Aku panasin sup ayam. Mau makan sekarang atau nanti?" tanya Aurel, pelan. Rangga hanya menjawab singkat, tanpa menoleh. "Nggak lapar."
lalu diam. Seperti malam-malam sebelumnya, Aurel menatap jas yang baru saja ditaruh di gantungan. Ia mendekat, pura-pura membereskan. Dan saat jemarinya menyentuh kerah kemeja putih Rangga, matanya menangkap sesuatu. Noda merah muda. Halus, tapi jelas. Bukan kecap, bukan kopi. Itu lipstik. Ia tak berkata apa-apa, tak bertanya. Tapi malam itu, Aurel tak bisa tidur. Ia berbaring membelakangi Rangga, menatap tembok, sambil menahan sesak yang tak bisa dikeluarkan lewat tangisan. Air matanya sudah terlalu lelah. Dalam hening kamar yang penuh ketegangan, Aurel memutar ulang kejadian demi kejadian. Lembur yang makin sering, ponsel yang selalu dibalikan saat diletakkan, jadwal meeting yang tiba-tiba, dan kini aroma wanita lain di tubuh suaminya. Ada satu bagian di hatinya yang masih berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi logika dan firasatnya berkata lain. Keesokan harinya, Aurel menyeduh kopi seperti biasa. Tapi pagi itu ia minum sambil menatap kalender yang tergantung di dapur. Ia mulai menghitung, mengamati, mencatat kapan Rangga pulang malam, kapan ia berkata ada rapat, kapan aroma asing itu muncul. Ia tahu, pengkhianatan itu tak akan bisa terus disembunyikan. Yang Aurel butuhkan sekarang hanya bukti. Dan ketika cinta tak lagi jujur, maka diamnya seorang istri bukan lagi tanda kelemahan, tapi awal dari perlawanan. Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya terbangun. Awan tipis menggantung di langit, menyisakan sisa-sisa embun di kaca jendela kamar. Aurel terbangun lebih dulu dari Rangga. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung suaminya yang tertidur membelakangi. Ada jarak yang begitu nyata di antara mereka, padahal hanya dipisahkan oleh bantal. 1 minggu terakhir, hati Aurel seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap detik yang ia lewati penuh kecurigaan, tapi tak diungkapkan. Ia masih tersenyum, masih menyiapkan kopi hitam seperti biasa. Tapi dalam diam, ia mulai mencari tahu. Hari itu, setelah Rangga berangkat kerja, Aurel duduk di ruang kerja pribadi suaminya. Ruangan itu biasanya selalu terkunci. Tapi semalam, entah lupa atau sengaja, Rangga membiarkannya terbuka. Meja kayu mengkilap, rak penuh berkas kerja, dan laptop pribadi Rangga tergeletak di atas meja. Jantung Aurel berdetak cepat. Ia ragu sejenak, tapi rasa sakit yang tertahan membuat tangannya bergerak sendiri. Ia membuka laptop itu. Layar menyala, tidak terkunci. Dan di sana, di folder berlabel Meeting o Proyek, Aurel menemukan folder tersembunyi lain bernama CC. Ia klik perlahan. Isinya, foto-foto Clara bersama Rangga di restoran mahal, di pantai saat outbound kantor, bahkan selfie di dalam mobil. Mereka tampak tertawa, tampak nyaman. Satu foto membuat Aurel menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Foto Rangga mencium kening wanita itu di mobilnya sendiri, mobil yang ia dan Aurel beli dari hasil kerja keras bersama. Tangannya gemetar, air mata akhirnya jatuh, membasahi pipi. Tapi bukan karena cemburu, bukan lagi karena patah hati, tapi karena penghinaan. Karena semua ini dilakukan diam-diam, seolah Aurel tak berarti apa-apa lagi. Ia menutup laptop dengan hati yang membeku. Hari itu juga, ia pergi ke kantor pengacara kenalan lama ayahnya. Ia duduk tenang, berbicara pelan namun penuh tekanan di dada. Semua kisah ia ceritakan, rumah tangga mereka, harta yang dikumpulkan bersama, dan bagaimana Rangga mulai memindahkan semuanya atas nama pribadi tanpa sepengetahuan dirinya. Bu Aurel, kata sang pengacara, Anda punya hak atas separuh dari semua itu. Tapi, kalau Anda ingin lebih, saya tahu caranya. Aurel mengangguk pelan. Matanya masih basah. Tapi dari sorotnya, ada kekuatan baru yang perlahan muncul dari reruntuhan perasaannya. Ia pulang sore itu dengan langkah pelan. Menyapa tetangga seperti biasa. Memasuki rumah seperti tak ada yang terjadi. Dan malam harinya, ia menyiapkan makan malam seperti biasanya. Sup ayam hangat, sambal kesukaan Rangga, tumis brokoli yang wangi. Rangga pulang.
duduk di meja makan, menyendok sup tanpa banyak bicara. Aurel menatapnya dengan tenang. Tapi di dalam hatinya, ia berkata, "Makanlah, Rangga, sebelum semuanya tak lagi bisa kau nikmati." Tak ada teriakan, tak ada bentakan. Aurel tak memilih jalan keras. Ia memilih jalan sunyi. Tapi dari sanalah balas dendam paling dalam sedang disusun, dengan kepala dingin dan hati yang pernah dibakar oleh cinta. Malam itu, rumah mereka seperti panggung pertunjukan. Lampu ruang makan menyala hangat. Makanan terhidang rapi di atas meja kayu. Aurel mengenakan blus polos warna biru langit dan celana panjang santai. Ia terlihat biasa, nyaris terlalu biasa. Di balik ketenangannya, badai sedang ia bangun perlahan. Rangga masuk dari pintu depan, membawa aroma parfum yang tidak asing lagi bagi Aurel. Parfum itu jelas bukan miliknya. Ia sudah hafal. Setiap wangi, setiap jejak asing yang melekat di tubuh Rangga kini tertanam dalam memorinya. Tapi malam itu, Aurel tidak mempersoalkan apapun. "Sudah makan, Mas?" tanyanya dengan senyum lembut. Rangga mengangguk. "Belum. Tapi aku nggak terlalu lapar," jawabnya sambil meletakkan tas di kursi. Aurel tertawa kecil. "Cobain aja sup jagung buatan aku. Katanya kamu suka yang hangat-hangat, ya kan?" Rangga hanya mengangguk, duduk, dan mulai menyendok makanannya. Ia tidak sadar, perempuan di hadapannya sudah bukan lagi Aurel yang dulu. Aurel makan pelan-pelan sambil menatap suaminya. Tatapannya tak lagi mencari cinta. Ia hanya mengamati, seperti seorang peneliti yang tengah menyusun strategi terakhir. Selama beberapa hari terakhir, Aurel sudah berkonsultasi dengan notaris terpercaya. Ia meminta dibuatkan dokumen yang tampak seperti perjanjian investasi, padahal isinya adalah surat kuasa penuh. Dalam surat itu, Rangga secara sah memberikan hak kendali atas rumah, mobil, dan tabungan bersama kepada Aurel. Dan semua itu disusun dengan cermat, legal, rapi, tanpa celah. Dokumen itu akan ditandatangani Rangga tanpa ia sadari. "Aku pengen tanya sesuatu, Mas," ucap Aurel tiba-tiba. Ia menatap Rangga. Matanya teduh tapi tajam. "Apa?" "Kalau suatu hari aku tiba-tiba pergi, kamu bakal nyari aku nggak?" Rangga menghentikan sendoknya, lalu tertawa kecil, seperti menertawakan pertanyaan anak kecil. "Ya enggak lah, kita kan masih di rumah yang sama. Ngapain juga kamu pergi?" Aurel ikut tertawa, tapi tawanya hambar. Ia menunduk, menyembunyikan mata yang mulai berkaca. Tapi bukan karena lemah. Justru karena ia tahu, tak lama lagi, ia yang akan membuat Rangga kehilangan segalanya. Keesokan paginya, Aurel menyiapkan dokumen yang sudah dipaket rapi seperti berkas kontrak kerja. Ia meletakkannya di atas meja makan, persis di tempat Rangga biasa duduk sarapan. "Mas, ini berkas yang aku omongin kemarin, tentang properti apartemen yang kita rencanain buat investasi," kata Aurel sambil menyeruput teh. Rangga mengangkat alis. "Hah? Emang kita sempat ngomongin itu?" "Iya, kamu udah setuju kemarin malam kok. Cuma tinggal tanda tangan aja, biar nama kamu tercantum buat pengurusan legalitas." Nada Aurel tenang. Wajahnya tetap penuh senyum. Rangga membuka map. Ia membaca sekilas, tidak benar-benar memperhatikan. Seperti biasanya, ia terlalu percaya diri. Lalu ia menandatanganinya. 1, 2, 3 tanda tangan. Dan saat tinta pena menyentuh kertas terakhir, jebakan telah sempurna. Aurel menatapnya sambil tersenyum. Manis, tanpa celah. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih sudah menandatangani kehancuranmu sendiri, Mas." Malam itu, rumah mereka seperti panggung pertunjukan. Lampu ruang makan menyala hangat. Makanan terhidang rapi di atas meja kayu. Aurel mengenakan blus polos warna biru langit dan celana panjang santai. Ia terlihat biasa, nyaris terlalu biasa. Di balik ketenangannya, badai sedang ia bangun perlahan. Rangga masuk dari pintu depan, membawa aroma parfum yang tidak asing lagi bagi Aurel. Parfum itu jelas bukan miliknya.
Ia sudah hafal. Setiap wangi, setiap jejak asing yang melekat di tubuh Rangga kini tertanam dalam memorinya. Tapi malam itu, Aurel tidak mempersoalkan apapun. "Sudah makan, Mas?" tanyanya dengan senyum lembut. Rangga mengangguk. "Belum. Tapi aku nggak terlalu lapar," jawabnya sambil meletakkan tas di kursi. Aurel tertawa kecil. "Cobain aja sup jagung buatan aku. Katanya kamu suka yang hangat-hangat, ya kan?" Rangga hanya mengangguk, duduk, dan mulai menyendok makanannya. Ia tidak sadar, perempuan di hadapannya sudah bukan lagi Aurel yang dulu. Aurel makan pelan-pelan sambil menatap suaminya. Tatapannya tak lagi mencari cinta. Ia hanya mengamati, seperti seorang peneliti yang tengah menyusun strategi terakhir. Selama beberapa hari terakhir, Aurel sudah berkonsultasi dengan notaris terpercaya. Ia meminta dibuatkan dokumen yang tampak seperti perjanjian investasi, padahal isinya adalah surat kuasa penuh. Dalam surat itu, Rangga secara sah memberikan hak kendali atas rumah, mobil, dan tabungan bersama kepada Aurel. Dan semua itu disusun dengan cermat, legal, rapi, tanpa celah. Dokumen itu akan ditandatangani Rangga, tanpa ia sadari. "Aku pengen tanya sesuatu, Mas," ucap Aurel tiba-tiba. Ia menatap Rangga, matanya teduh tapi tajam. "Apa? Kalau suatu hari aku tiba-tiba pergi, kamu bakal nyari aku nggak?" Rangga menghentikan sendoknya, lalu tertawa kecil, seperti menertawakan pertanyaan anak kecil. "Ya enggak lah, kita kan masih di rumah yang sama. Ngapain juga kamu pergi?" Aurel ikut tertawa, tapi tawanya hambar. Ia menunduk, menyembunyikan mata yang mulai berkaca. Tapi bukan karena lemah. Justru karena ia tahu, tak lama lagi, ia yang akan membuat Rangga kehilangan segalanya. Keesokan paginya, Aurel menyiapkan dokumen yang sudah dipaket rapi seperti berkas kontrak kerja. Ia meletakkannya di atas meja makan, persis di tempat Rangga biasa duduk sarapan. "Mas, ini berkas yang aku omongin kemarin, tentang properti apartemen yang kita rencanain buat investasi," kata Aurel sambil menyeruput teh. Rangga mengangkat alis. "Hah? Emang kita sempat ngomongin itu?" "Iya, kamu udah setuju kemarin malam kok. Cuma tinggal tanda tangan aja, biar nama kamu tercantum buat pengurusan legalitas." Nada Aurel tenang. Wajahnya tetap penuh senyum. Rangga membuka map. Ia membaca sekilas, tidak benar-benar memperhatikan. Seperti biasanya, ia terlalu percaya diri. Lalu ia menandatanganinya. 1, 2, 3 tanda tangan. Dan saat tinta pena menyentuh kertas terakhir, jebakan telah sempurna. Aurel menatapnya sambil tersenyum. Manis, tanpa celah. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih sudah menandatangani kehancuranmu sendiri, Mas." Siang itu, Jakarta diguyur hujan gerimis. Langit tampak sendu, seolah ikut menunduk melihat apa yang sedang direncanakan Aurel. Di dalam sebuah kafe sepi di daerah Blok M, Aurel duduk berhadapan dengan Pak Reza, notaris keluarga kenalan ayahnya. Di meja kecil itu, tumpukan dokumen tersusun rapi. Aurel tidak lagi bicara dengan nada lembut. Kali ini, suaranya tegas, tenang, namun tajam seperti pisau yang baru diasah. "Kalau semua sudah sah, kapan saya bisa ambil alih semua asetnya?" tanya Aurel pelan, hampir tanpa emosi. Pak Reza menatap Aurel sejenak, lalu mengangguk. "Secara hukum, begitu tanda tangan terakhir kemarin dilakukan, Ibu sudah punya kuasa penuh. Rumah, rekening gabungan, mobil semua sudah resmi atas nama Ibu. Dan, yang lebih penting, dia menandatangani semua itu secara sukarela. Jadi sah." Aurel mengangguk, lalu menatap keluar jendela. Hujan tipis membasahi kaca. Jalanan dipenuhi kendaraan yang pelan-pelan bergerak. Tapi di benaknya, langkahnya tak pernah sekuat ini. Sudah terlalu lama ia menjadi istri yang diam. Sudah terlalu lama ia dibodohi oleh cinta dan harapan palsu. Tapi tidak lagi. Kali ini, dialah yang memegang kendali. Malamnya, rumah itu terasa sunyi seperti biasa.
Rangga pulang pukul 10 malam. Bau parfumnya masih sama. Senyum sinisnya pun belum hilang. Aurel hanya duduk di ruang TV, membaca buku tipis sambil sesekali melirik jam dinding. "Besok kamu bisa sendiri, kan?" tanya Rangga sambil membuka dasi. "Sendiri kemana?" "Ada meeting penting. Aku harus keluar kota sehari," jawabnya sambil berjalan ke kamar. Aurel diam. "Sama Clara." Langkah Rangga terhenti sejenak. Tapi hanya sesaat. Lalu ia tertawa kecil, sinis, dan melanjutkan langkahnya ke kamar tanpa menjawab. Aurel tak perlu konfirmasi. Ia sudah tahu semuanya. Setelah pintu kamar tertutup, Aurel duduk di meja kerjanya. Ia membuka laptop, dan dengan satu klik, ia mengalihkan saldo rekening gabungan mereka ke akun pribadi atas namanya. Ia tak merasa bersalah. Tidak sedetik pun. Karena ini bukan pencurian. Ini pengembalian hak. Keesokan harinya, Rangga pergi pagi-pagi, membawa koper, dengan wajah penuh percaya diri. Aurel mengantarnya sampai pintu. "Hati-hati ya di jalan," ucap Aurel lembut. Matanya teduh. Rangga hanya mengangguk sambil menatap ponselnya. Tak ada pelukan. Tak ada ciuman di kening seperti dulu. Dan itu tidak lagi menyakitkan. Begitu mobil Rangga menjauh, Aurel duduk di meja makan, menghela napas panjang. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa bebas. Ia membuka email, menghubungi bank untuk memblokir akses Rangga ke semua aset digital mereka. Lalu ia mengirimkan pemberitahuan hukum ke salah satu properti yang atas nama bersama, untuk segera memproses perubahan kepemilikan. Satu demi satu, jaring itu mengikat. Tidak dalam ledakan, tapi dalam senyap. Seperti ular yang membelit perlahan, membuat lawannya kehabisan napas tanpa sempat berteriak. Sore hari, Aurel berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap wajahnya sendiri. Ada garis lelah di sana, tapi juga ada nyala yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aku bukan perempuan lemah, Rangga," bisiknya. "Kamu cuma terlalu bodoh untuk menyadarinya." Ruang tamu itu tak banyak berubah sejak awal mereka pindah 5 tahun lalu. Sofa abu-abu dengan bantal segitiga batik, karpet tebal warna krem muda yang mulai pudar, dan lampu gantung bergaya industrial yang menggantung rendah di langit-langit. Sebuah pot besar berisi monstera hijau berdiri anggun di pojok ruangan, sementara meja kecil di dekat jendela masih dihiasi foto pernikahan mereka dalam bingkai coklat tua. Aurel duduk di ujung sofa, mengenakan blus putih bersih dan celana linen longgar. Wajahnya tidak dimakiap berlebihan. Justru polosnya wajah itu membuatnya tampak kuat, walau hatinya remuk berkeping-keping. Di atas meja tamu, 2 cangkir teh melati mengepul perlahan. Aroma lembutnya menyebar ke seluruh ruangan, menyatu dengan aroma hujan tipis yang masih menempel di kaca jendela. Waktu menunjukkan pukul 5:27. Pintu rumah terbuka dengan suara gesekan kecil. Langkah Rangga masuk. Pelan tapi tegas. Ia mengenakan kemeja biru gelap, celana bahan abu-abu, dan tas kerja disampirkan di bahu. Ada gurat lelah di wajahnya, tapi bukan lelah karena bekerja keras, melainkan lelah karena menyimpan kebohongan terlalu lama. "Mas," sapa Aurel, lembut. Rangga menoleh, sedikit gugup. Tehnya masih hangat." Aurel menunjuk ke cangkir di hadapannya. Rangga ragu sejenak. Tapi akhirnya ia duduk. Tangannya meraih cangkir, tapi tak langsung meminumnya. Hening menggantung di antara mereka. Bunyi jam dinding bergema lirih setiap detik. Di luar, suara hujan tipis masih turun, menciptakan ritme sendu di atap rumah. Lampu ruang tamu menyala temaram, menciptakan suasana yang nyaman, namun tak bisa menyembunyikan dinginnya hati Rangga. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Lalu, tiba-tiba, Rangga membuka suara. "Ra," katanya, pelan. Aurel mengangkat wajahnya. "Iya. Aku udah pikirin ini lama." Aurel tidak menjawab. Ia hanya menunggu. "Aku pengin kita pisah." Kalimat itu meluncur begitu saja. Dan tanpa gemetar. Seolah ia baru saja membicarakan perubahan paket internet. Aurel terdiam. Tapi tidak karena kaget.
Justru karena kalimat itu terlalu mudah keluar, tanpa luka di mata Rangga, tanpa penyesalan. "Kenapa?" tanyanya akhirnya. Suaranya masih tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diceraikan. Rangga menunduk. "Aku udah ngerasa jauh sama kamu. Kita berubah, Ra. Kamu dingin. Kita udah nggak kayak dulu lagi. Aku capek." Aurel tersenyum kecil. "Apa kamu capek? Karena harus berpura-pura jadi suami yang setia, sementara kamu tidur dengan perempuan lain?" Rangga terhenyak. Wajahnya kaku. Matanya menatap Aurel, penuh tanya. Tapi tak ada jawaban yang keluar. "Clara," bisik Aurel, pelan tapi menusuk. "Parfum yang sama setiap malam, noda lipstik, dan foto-foto di folder laptop kamu tidak bisa berbohong." Rangga tertunduk, tak bisa berkata apapun. "Kalau kamu ingin pergi, pergilah," lanjut Aurel. "Tapi jangan pernah kira kamu bisa membawa apapun dari rumah ini." Rangga mengangkat wajahnya. "Maksudmu?" Aurel berdiri perlahan. Ia mengambil sebuah map biru dari rak buku, berjalan mendekat, dan meletakkannya di atas meja. "Buka," ucapnya pelan. Rangga membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya surat kuasa penuh, sertifikat rumah, kepemilikan mobil, saldo rekening bersama. Semua atas nama Aurel. Ini rumahnya sekarang atas nama kamu." Suaranya mulai meninggi. "Mobil juga? Tabungan? Ra, ini semua, kamu tipu aku." Aurel menatapnya tajam. "Aku tidak menipu. Kamu yang terlalu sibuk dengan nafsumu, sampai lupa membaca apa yang kamu tanda tangani. Kamu manfaatin aku." Aurel mendekat. Kini jarak mereka hanya 1 meter. Matanya menatap dalam ke arah Rangga. "Aku bertahan 7 tahun. Rangga, aku sabar. Aku jaga rumah ini. Tapi yang kamu berikan malah pengkhianatan dan penghinaan. Jadi kalau kamu menyebut ini balasannya, mungkin ini memang balasanku. Tapi aku tidak memakai amarah. Aku menggunakan otakku." Rangga terduduk. Nafasnya terengah. Wajahnya memucat. Ia seperti baru menyadari bahwa dunia yang ia kira aman ternyata adalah jebakan yang disusun dengan sangat rapi. "Sekarang kamu tinggal pergi. Sendirian. Tanpa harta. Tanpa kehormatan. Dan aku akan tetap di sini. Di rumah ini. Di hidup ini." Aurel mengambil cangkir tehnya, menyesapnya perlahan. Sementara Rangga hanya bisa duduk membisu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kalah oleh perempuan yang selama ini ia remehkan. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjulang di tengah kawasan yang padat. Bangunannya tidak mewah, namun berdiri tegas dengan pilar-pilar beton dan dinding berwarna krem pucat yang mulai memudar dimakan waktu. Dari luar, tempat itu terlihat seperti kantor pemerintahan biasa. Tapi bagi mereka yang datang ke dalamnya, setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban yang tak kasat mata. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Angin bertiup pelan, membawa bau aspal basah dari hujan semalam. Aurel turun dari mobil pribadi, mengenakan setelan blazer hitam dan kerudung abu muda yang terikat rapi. Wajahnya tenang, meski mata sembab dari malam-malam panjang tanpa tidur. Ia membawa satu map tipis berisi dokumen. Langkahnya mantap melewati anak tangga menuju lantai 2 tempat ruang sidang berada. Di dalam ruang tunggu, suasana penuh tekanan. Ada ibu-ibu yang menangis dengan anak balita di pelukannya. Seorang pria berkemeja biru duduk memejamkan mata sambil menggenggam tas kerja. Dan sepasang suami istri duduk berjauhan, tak lagi bicara. Mereka semua menunggu, bukan hanya giliran, tapi juga keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Aurel mengambil tempat di pojok ruangan. Ia menatap lurus ke depan, tanpa gelisah. Kepalanya sedikit menunduk, sesekali menarik napas panjang. Di luar, suara kendaraan berlalu lalang, samar terdengar lewat jendela kaca berdebu. Tapi di dalam hatinya, justru sepi yang paling memekakan. Beberapa menit kemudian, pintu masuk terbuka. Rangga masuk, rambutnya sedikit acak,
Dasi biru tuanya tampak kusut. Matanya sayu. Ia melihat Aurel dari kejauhan. Tapi perempuan itu bahkan tidak menoleh. Hanya menegakkan bahu dan duduk lebih lurus. Tak ada sapa. Tak ada anggukan. Hanya dua orang yang dulunya suami istri. Kini seperti dua orang asing yang dipertemukan kembali oleh takdir. Untuk mengakhiri semuanya. Pukul 9 tepat. Nama mereka dipanggil oleh petugas. Ruang sidang nomor 3. Mereka berjalan masuk dalam diam. Ruangannya kecil. Hanya berisi meja hijau panjang di tengah, 2 kursi hadapan, dan bangku panjang di belakang untuk para pengunjung. Di ujung ruangan, duduk 3 orang, seorang hakim utama, 2 panitera di sisi kiri kanannya. Bendera merah putih berdiri tegak di sudut ruangan, di samping foto presiden yang menggantung di dinding. Aurel duduk duluan. Rangga menyusul. Meja hijau memisahkan mereka. Sidang dibuka. Pihak suami, Bapak Rangga, mengajukan gugatan cerai. Betul? Tanya hakim dengan nada resmi. Rangga mengangguk. Betul, Yang Mulia. Pihak istri, Ibu Aurel, bagaimana tanggapannya? Aurel menjawab tanpa ragu. Suaranya jernih. Saya tidak menolak, Yang Mulia. Ruangan sunyi sesaat. Hanya bunyi pena mencatat di meja panitera yang terdengar. Lalu hakim mengambil berkas tambahan. Namun dalam dokumen yang kami terima, terdapat keberatan dari pihak suami mengenai peralihan aset yang dianggap sepihak. Pihak istri diminta klarifikasi. Aurel membuka mapnya dengan tenang. Ia menyerahkan beberapa salinan dokumen kepada panitera. Semua dokumen sudah ditandatangani oleh pihak suami 2 minggu lalu. Yang Mulia, tidak ada tekanan. Tanda tangan dilakukan atas kesadaran penuh, di hadapan notaris. Terdapat juga rekaman CCTV yang membuktikan tidak ada pemaksaan dalam proses penandatanganan. Hakim memeriksa dokumen. Lembar demi lembar dibolak-balik. Wajahnya datar. Profesional. Saudara Rangga, Anda menandatangani dokumen ini? Tanya hakim. Rangga gelagapan. Saya pikir itu cuma berkas kerja sama investasi. Jadi Anda tidak membaca terlebih dahulu? Rangga mengangguk. Malu. Hakim meletakkan berkas. Maaf, Saudara Rangga. Hukum tidak melindungi orang yang lalai membaca apa yang mereka tanda tangani. Berdasarkan dokumen yang sah, semua kepemilikan, rumah, kendaraan, dan tabungan telah berpindah atas nama Ibu Aurel. Ruangan hening. Rangga menatap Aurel. Wajahnya tak bisa disembunyikan lagi. Syok, marah, hancur. Suaranya nyaris berbisik. Kamu tega. Aurel menatap lurus ke depan. Yang lebih tega adalah orang yang menghancurkan kepercayaan istri yang mencintainya. Rangga tertunduk. Matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya, ia sadar ia telah membunuh cintanya sendiri dengan perlahan. Dan sekarang, ditebus dengan kehancuran yang nyata. Tak lama, hakim mengetuk palu. Dengan ini, pengadilan memutuskan perceraian resmi antara kedua pihak, serta sahnya pembagian harta sesuai dengan dokumen yang disepakati. Sidang ditutup. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan itu mengakhiri 7 tahun rumah tangga. Aurel bangkit dari kursinya. Ia mengangguk sopan ke majelis hakim, lalu berjalan keluar. Tidak terburu-buru, tidak memandang ke belakang. Rangga tetap duduk. Nafasnya berat. Ia kehilangan lebih dari sekadar istri. Ia kehilangan semua yang pernah membuat hidupnya utuh. Di lorong pengadilan, Aurel berhenti sejenak. Ia menatap jendela panjang di sisi kiri, memandangi langit yang mulai cerah. Sinar matahari perlahan menembus kaca, menyinari wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Langkahnya meninggalkan gedung itu bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang berani bertahan dan akhirnya memilih pergi, dengan kepala tegak dan hati yang telah utuh kembali. Sudah seminggu sejak sidang perceraian itu diketuk palu. 7 hari sejak nama Aurel resmi berdiri sendiri di atas kertas hukum, tanpa embel-embel istri siapa, tanpa beban janji yang hanya tinggal debu kenangan. Matahari pagi menembus kaca jendela ruang tengah,
menyinari lantai parket yang mengilap. Aurel berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling. Rumah itu dulu terasa sempit meski luas. Dulu seperti penjara, meski dikelilingi taman dan cahaya alami. Kini, rumah itu terasa seperti nafas baru. Aurel menyentuh dinding ruang tamu. Di dinding itulah dulu tergantung foto pernikahan mereka, yang kini sudah ia copot dan simpan di kardus, bersama segala kenangan pahit. Sofa abu-abu tua yang dulu menjadi saksi pertengkaran dan diam-diaman, kini ia ganti dengan sofa baru, warna hijau botol, empuk, dan nyaman. Aroma lavender dari lilin aromaterapi mengisi udara, menggantikan bau rokok tipis Rangga yang dulu menempel di tirai dan karpet. Pagi itu, ia duduk di meja makan sendirian. Bukan karena kesepian, tapi karena akhirnya ia bisa sarapan tanpa merasa dipantau, direndahkan, atau diabaikan. Di atas meja, 2 lembar koran, 1 cangkir kopi, dan roti panggang buatan sendiri. Tidak mewah, tapi tenang. Dan itu lebih dari cukup. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Mbak Sari, mantan art yang dulu keluar karena tidak tahan dengan kelakuan Rangga. Bu Aurel, saya dengar dari tetangga. Ibu baik-baik saja? Kalau butuh bantuan, saya siap kembali bantu lagi. Aurel tersenyum. Ia membalas singkat. Terima kasih, Mbak. Sekarang saya jauh lebih baik. Rumah ini juga lebih tenang. Setelah selesai sarapan, Aurel melangkah ke taman belakang. Di sudut taman itu, ia tanam bunga melati dan anggrek putih, bunga favorit ibunya. Suaranya lembut saat menyiram tanah, seperti sedang merawat luka yang mulai sembuh pelan-pelan. Angin bertiup pelan, membawa wangi tanah basah dan dedaunan. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya ia merasa utuh, meski sendiri. Tapi hidup tidak berhenti di perceraian. Ada dunia yang menunggu untuk ia bangun kembali. Sore harinya, Aurel duduk di ruang kerja, membuka laptopnya. Ia mengirim proposal untuk membuka kelas online tentang manajemen keuangan rumah tangga. Dulu, ia yang memegang keuangan keluarga. Sekarang, ia ingin membagikan ilmu itu, agar perempuan lain tidak mengalami apa yang ia alami. Ia tidak ingin jadi korban yang diam. Ia ingin jadi pemantik kekuatan untuk yang lain. Di layar laptopnya, sebuah folder terbuka berisi file perjanjian dan salinan rekening terakhir yang ia kelola. Jumlahnya cukup besar, tapi uang bukan yang paling penting hari ini. Yang lebih berharga adalah harga dirinya yang kini utuh kembali. Menjelang malam, Aurel duduk di balkon lantai 2. Angin malam mulai turun. Lampu-lampu rumah tetangga sudah menyala. Di tangannya, segelas teh hangat. Matanya menatap ke langit gelap bertabur bintang. Di seberang jalan, rumah Rangga kini kosong. Ia sudah pindah ke apartemen sempit di kota. Beberapa kali Aurel mendengar kabar dari tetangga. Rangga sering terlihat duduk sendiri di warung kopi bawah apartemen, termenung. Tak lagi membawa mobil, tak lagi membawa perempuan. Entah kesepian, entah menyesal. Tapi Aurel tidak peduli lagi. Karena untuk pertama kalinya, rumah ini benar-benar miliknya. Bukan sekadar surat kepemilikan. Bukan sekadar properti. Tapi ruang hidup. Tempat ia bisa bernapas. Tanpa terintimidasi. Tanpa dipaksa menerima luka. Tempat ia bisa tersenyum dengan tenang. Hidup setelah perceraian bukan akhir. Aurel perlahan belajar menerima kenyataan bahwa luka tidak selamanya tinggal. Kadang, luka hanya singgah untuk mengajarkan siapa yang benar-benar patut dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan. Hari itu, langit Jakarta cerah. Awan putih menggantung malas di atas kompleks perumahan yang perlahan mulai terasa seperti rumah lagi bagi Aurel. Tak ada lagi ketakutan saat langkah kaki laki-laki memasuki rumahnya. Tak ada lagi detak jantung yang menegang setiap ada notifikasi pesan masuk. Semuanya berubah. Perlahan tapi nyata. Pagi itu Aurel memutuskan untuk berjalan kaki ke taman kecil di ujung blok. Sebuah taman sederhana dengan bangku kayu menghadap kolam ikan, pohon tabebuya yang sudah mulai gugur, dan jalan setapak yang diapit semak-semak rapi. Ia duduk di bangku taman, membuka bukunya, lalu tersenyum kecil saat angin menyapu wajahnya.
Sendiri itu ternyata gak semenakutkan yang dulu aku bayangkan, gumamnya pelan. Di bangku seberang, seorang pria parubaya sedang duduk dengan anak kecil di pangkuannya. Sesekali mereka tertawa, geli karena ikan yang melompat di kolam. Aurel melirik sekilas, tak berniat menyapa. Tapi suara tawa anak kecil itu seperti membelah sepi yang selama ini bersarang di hatinya. Lalu tanpa disangka, pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Sering kesini, Bu?" tanyanya. Aurel terdiam sejenak. "Baru beberapa kali. Setelah rumah jadi lebih tenang." Pria itu mengangguk. "Sama. Saya juga baru pindah 2 bulan lalu. Anak saya, Raka, suka banget taman ini." Aurel menatap anak kecil yang sedang sibuk memberi makan ikan dengan roti sobek dari kantong kecil. Wajahnya bersih, polos, tanpa beban dunia. Aurel tersenyum pelan. "Saya Aurel," katanya akhirnya. "Fajar," jawab pria itu. "Duda 2 tahun. Tapi hidup harus jalan terus, kan?" Aurel tersenyum kecut. Ia tidak mengangguk, tidak juga menjawab. Tapi sorot matanya berbicara. Mereka mengobrol tak lama, ringan, tanpa kepura-puraan. Hanya 2 orang dewasa yang sama-sama pernah disakiti hidup, duduk di bawah pohon yang sama, menikmati sore seperti 2 manusia biasa. Ketika Aurel pulang ke rumah sore itu, ia duduk di meja makan dan menatap kursi kosong di seberangnya. Dulu kursi itu adalah tempat Rangga duduk. Tempat ia pernah tertawa, berbohong, dan pada akhirnya meninggalkan. Tapi sore itu, Aurel tidak lagi merasa pahit. Karena ia tahu, bukan bangku itu yang harus ia isi, tapi hatinya sendiri. Beberapa hari berlalu, Fajar dan Raka sesekali kembali ke taman. Kadang mereka hanya menyapa dari jauh, kadang sekadar melambaikan tangan. Aurel tidak pernah mengharapkan lebih. Tapi satu hal yang ia sadari, ada ketenangan dari seseorang yang tidak berusaha menguasai hidupmu. Malam itu, Aurel duduk di beranda rumah. Ia menulis di jurnal kecilnya. Sudah lama sekali ia tak menulis. Tapi malam itu, jari-jarinya seperti dituntun oleh suara dalam hatinya. "Aku bukan lagi Aurel yang dulu, yang takut ditinggal, yang menahan tangis sendirian di kamar mandi agar suaminya tak mendengar. Aku bukan lagi perempuan yang memilih diam meski tahu diselingkuhi. Sekarang, aku perempuan yang berdiri dengan luka yang kupeluk, bukan kutolak. Terima kasih, luka, karena tanpamu, aku takkan jadi sekuat ini." Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya pulih. Hujan turun sore itu. Bukan hujan deras, tapi cukup untuk membasahi daun-daun dan membuat kaca jendela berembun tipis. Di dalam kafe kecil bernuansa kayu di pinggir Tebet, Aurel duduk sendiri di dekat jendela. Tangan kanannya memegang cangkir kopi hangat, sementara matanya menatap keluar, mengikuti gerimis yang jatuh pelan-pelan ke jalanan. Ia tak menyangka akan menginjak tempat ini lagi. Tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Rangga saat masih pacaran. Tempat di mana dulu mereka bicara soal masa depan, menertawakan impian yang kini hanya tinggal potongan sejarah. Sore itu, Rangga mengajaknya bertemu. "Cuma sebentar, ada yang mau aku bicarakan," katanya lewat pesan singkat. Aurel hampir menolak, tapi ada bagian dari dirinya yang ingin melihat. Apakah laki-laki itu masih sama, atau sudah belajar dari rasa kehilangan? Tak lama, pintu kafe terbuka. Angin dingin masuk sesaat. Rangga melangkah masuk. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Aurel lihat. Ia mengenakan jaket hitam lusuh dan celana jeans pudar. Pandangannya mencari, lalu menemukan Aurel. Aurel tetap duduk, hanya mengangguk pelan. Rangga duduk di seberangnya, tidak langsung bicara. Tangannya menggenggam gelas air putih yang disediakan pramusaji, tapi tidak ia minum. "Terima kasih udah mau datang," ucapnya pelan. Aurel mengangguk lagi. "Neng, tak ada getar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Ra." "Kamu bisa mulai dari kenapa kamu ngajak ketemu," jawab Aurel datar. Rangga menarik napas panjang. "Aku cuma mau bilang, aku nyesel." Kalimat itu mengambang.
tidak mendarat. Aurel hanya menatapnya sebentar, lalu kembali melihat keluar jendela. Kalau kamu nyesel karena aku, itu sudah terlambat. Tapi kalau kamu nyesel karena kamu kehilangan dirimu sendiri, mungkin masih bisa diperbaiki. Rangga menunduk. Aku nggak nyangka kamu bakal sekuat ini. Aurel tersenyum kecil. Aku juga nggak nyangka. Tapi perempuan yang dihancurkan akan menemukan caranya untuk bangkit. Selalu. Hening. Lalu Rangga membuka dompetnya, mengeluarkan foto kecil mereka berdua waktu bulan madu. Aku simpan ini terus. Aku tahu kamu udah nggak peduli. Tapi aku cuma mau bilang, kamu perempuan terbaik yang pernah aku temui. Dan aku yang paling bodoh karena menyia-nyiakanmu. Aurel menatap foto itu. Lama. Tapi kali ini, tidak ada luka yang terasa. Tak ada kemarahan. Tak ada air mata. Hanya rasa ikhlas. Rangga, katanya akhirnya, aku bukan perempuan yang sama. Dulu mungkin kamu bisa bohongin aku. Dulu aku rela ditinggal, dibohongi, dihancurkan. Tapi sekarang, aku perempuan yang gak bisa lagi dibohongi. Aku tahu nilainya diriku. Dan kamu bukan bagian dari hidupku yang pantas dipertahankan. Rangga terdiam. Tatapannya kosong. Aurel berdiri, merapikan tas, membayar kopinya, lalu menatap laki-laki itu untuk terakhir kali. Semoga kamu menemukan damai yang kamu cari. Dan kalau suatu hari kamu menyesal, ingat satu hal, aku nggak pernah benar-benar hilang. Aku cuma akhirnya memilih diriku sendiri. Ia melangkah keluar dari kafe. Hujan belum reda, tapi Aurel berjalan tanpa payung. Rambutnya sedikit basah, tapi langkahnya ringan. Karena hari itu, bukan Rangga yang ditinggalkan, tapi Aurel yang akhirnya benar-benar pergi. Pergi dari masa lalu, pergi dari luka, pergi dari keraguan, menuju hidup yang tak lagi penuh kepura-puraan. Dan untuk pertama kalinya, Aurel tak menoleh ke belakang lagi. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.